Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta setia Bincang Dai yang senantiasa selalu menyaksikan program Bincang Dai ini, baik, kita masuk pada sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Mungkin di antara bunda-bundaku ada yang ingin bertanya terkait materi yang tadi kita sampaikan, kajian yang tadi kita sampaikan. Saya persilahkan, Bunda, mungkin ada yang mau bertanya. Baik, silakan Bunda, sebutkan nama dan nama majelis taklim, kemudian pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Mambua dari Majelis Taklim Jannatul Firdaus. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa yang namanya manusia tak luput dari dosa. Nah, dengan ini kami ingin menanyakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya terkait dengan hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana posisi sekarang kita sedang berada di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka tentu kita semua berharap bahwa kelak ketika nanti pada sampai hari kemenangan, kita semua akan dikembalikan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, tentunya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikembalikan dalam keadaan fitrah, suci seperti bayi yang baru lahir. Tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berada di posisi terakhir di bulan suci Ramadan, maka setidaknya kita perbanyak membaca doa. Tidak lain doa yang dianjurkan, yang sering kita dengar, tidak lain adalah doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak membaca doa itu, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan, karena kita tidak pernah tahu, ada dosa-dosa yang sengaja kita lakukan, ada juga dosa-dosa yang tanpa sengaja kita lakukan. Mungkin awalnya dari candaan terhadap teman, kemudian teman itu tersinggung. Itu adalah hal-hal atau dosa-dosa yang tanpa sengaja kita lakukan. Nah, kemudian selain juga kita perbanyak berdoa di penghujung akhir Ramadan ini, perbanyak juga beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim wa tubu ilaihi. Memohon ampun, menghisap diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap diri ini sebelum kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan hisap dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang diperintahkan oleh Rasul ketika kita berada di penghujung akhir Ramadan, tidak lain adalah membaca Quran, kemudian beriktikaf, dan hal-hal sunnah-sunnah lainnya yang diperintahkan oleh Rasul agar betul-betul kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita melakukan secara khusyuk, menghadirkan hati dengan mengingat semua dosa-dosa yang di masa-masa yang lalu. Baik Bunda, saya kira itu. Selanjutnya mungkin masih ada di antara bunda-bunda yang ingin bertanya. Baik, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Harmawati dari Majelis Taklim Babul Husna, Mutiara Mandai Indah. Pak Ustadz, seperti tadi penjelasannya tentang pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang berada di bulan Maghfirah, yaitu bulan pengampunan. Ini yang saya mau pertanyakan Pak Ustadz, yaitu bagaimana jika misalnya ada seseorang
yang melakukan perbuatan kesalahan atau dosa yang berulang-ulang kali, apakah masih bisa mendapatkan pengampunan? Dan jika misalnya ada dasar di dalam Al-Quran atau hadis yang bisa dijadikan sebagai pedoman pada hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana orang-orang yang selalu melakukan dosa berulang-ulang kali, ya, berdosa berulang-ulang kali, kemudian besoknya melakukan lagi. Jadi perlu kita sadari bahwa memang kita manusia yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Jangankan jangankan kita yang manusia biasa, bahkan para sahabat pun pernah ditegur oleh Rasul ketika melakukan kesalahan-kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang ketika melakukan kesalahan kemudian ia menyadari dirinya telah melakukan kesalahan, kemudian ia kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dalil atau dasar, ya, seperti tadi yang dari awal kita sudah bacakan di dalam surah Az-Zumar, di situ jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala katakan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan, sebanyak apapun dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan, selama ruh ini masih berada di dalam jasad kita, selama kita belum meninggal, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk memohon ampun. Makanya itu sholat tobat Bunda tidak dibatasi waktunya. Kapan saja kita bisa melakukan, waktu kapanpun kita bisa melakukan sholat tobat. Maka lakukan, perbanyak sholat tobat. Apalagi kita berada di penghujung akhir Ramadan ini, perbanyak sholat tobat, kemudian melakukan istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun misalnya setelah kita melakukan tobat, kemudian keesokan harinya disengaja atau tanpa disengaja kita melakukan lagi dosa, meminta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa melakukan taubat. Tobat yang dimaksud di sini bukan tobat satu kali, tapi tobat yang berulang-ulang kali, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin dirinya untuk tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Saya kira itu Bunda jawaban yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.